Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat kembali lagi bertemu dengan mata kuliah hukum agraria ini. Baiklah, kami dari kelompok 12 dengan saya Ihsan Bani Rangkuti, NIM 1713010126 akan menyampaikan beberapa materi yang mana topik pembahasan kita pada kali ini yaitu pengertian dan tujuan pengadaan tanah serta pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah adalah serangkaian kegiatan menyediakan tanah dengan cara ganti rugi. Ada juga yang berpendapat bahwa pengertian pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. Prosedur yang harus ditempuh adalah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah. Adapun pengertian pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah dengan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti kerugian atas dasar musyawarah. Berdasarkan pengertian ini, maka dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperlukan adanya suatu kegiatan yang dilakukan melalui musyawarah dengan pemilik atas tanah untuk melepaskan hubungan hukum antara ia dengan tanah yang dikuasainya. Cukup sekian penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Syafia, NIM 1913010117, ingin meneruskan materi selanjutnya yaitu pengertian pengadaan tanah menurut para ahli. Pengadaan tanah menurut Maria Sumardono menjelaskan, pengadaan tanah merupakan perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah untuk berbagai kegiatan pembangunan, khususnya bagi kepentingan umum, yang pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah dan pemegang hak atas tanah yang tanahnya diperlukan untuk kegiatan pembangunan. Pengadaan tanah menurut Budi Harsosno merupakan perbuatan hukum yang berupa melepaskan hubungan hukum yang semula ada antara pemegang hak dan tanahnya yang diperlukan dengan pemberian imbalan dalam bentuk uang, fasilitas atau lainnya melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat antara empunya tanah dan pihak yang memerlukannya. Kemudian tujuan pengadaan tanah. Tujuan pengadaan tanah hanya akan dapat tercapai apabila ada peran serta dari berbagai pihak, yaitu pemerintah, pemilik hak atas tanah, dan masyarakat di sekitar lokasi. Pengadaan tanah yang akan mendapatkan dampak dari kegiatan tersebut. Bangunan yang dijalankan pemerintah membutuhkan tempat, sedangkan tempat atau lokasi di mana kegiatan itu akan dilaksanakan sudah ada yang menempati atau sudah ada yang memiliki. Untuk itu diperlukan suatu kesepakatan dan pengertian tentang kegiatan tersebut. Dalam Undang-Undang 2012, dalam tahap persiapan diadakan konsultasi publik untuk menjelaskan dan menerima saran dari berbagai kompeten masyarakat atau para ahli, masyarakat, pemilik dan masyarakat yang akan terkena dampak. Kejelasan dan keterbukaan dalam menjalankan proses konsultasi publik tersebut menentukan keberlanjutan dari kegiatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Perkenalkan, nama Muhammad Ridwan, NIM 1713010136, akan menjelaskan poin C. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dalam proses pengadaan tanah,
Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberi ganti rugi atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diselenggarakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Pembangunan Nasional Daerah, Rencana Strategis dan Rencana Kerja setiap instansi yang memerlukan tanah, dengan melibatkan pengampu kepentingan seperti pemuka adat dan tokoh agama dan pemangku kepentingan, yaitu orang atau pihak yang memiliki kepentingan terhadap objek pelepasan tanah, seperti halnya pihak yang berhak, pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat sesuai pasal 2 huruf C Undang-Undang Pengadaan Tanah, yakni pengadaan tersebut harus memberi manfaat secara luas, secara seimbang, serta sejalan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri sesuai dengan asas manfaat dan asas keselarasan. Sekian saya ucapkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.